Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kembali kita segarkan rohani kita dengan mengembalikan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal khutbah kali ini khatib kembali mengajak kita semua untuk terus menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah modal utama bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Lebih-lebih lagi akan sangat berguna bagi kita untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini tahun ajaran baru 2022-2023 segera dimulai. Maka menjadi fikiran dari diri kita sendiri, bagaimana bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, generasi yang terbaik. Maka oleh karena itu kita dasari khutbah kita kali ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-9 yang sudah kita bacakan di awal khutbah tadi. Secara khusus ayat ini berbicara tentang wali dan anak yatim. Wali itu dalam konteks ayat ini adalah orang yang diberi wewenang oleh agama untuk mengurus keperluan anak yatim. Secara umum berbicara tentang mempersiapkan generasi penerus kita. Tidak hanya anak yatim, tetapi juga anak kita sendiri. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ayat ini diawali dengan lam amar. Maka hendaklah orang-orang merasa khawatir jika seandainya mereka meninggalkan generasi yang lemah, ya, yang mereka khawatir akan keadaan mereka. Jadi kata kunci di ayat ini adalah zurriyatan di'afa, generasi yang lemah. Lemah tidak hanya masalah kesejahteraan atau ekonomi, yang kita khawatirkan juga masalah keimanannya dan moralnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Konteks ayat ini berbicara tentang awalnya itu adalah pembagian harta warisan. Itu disebutkan di dalam ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jika ada hadir pada saat pembagian harta warisan itu, yang pertama ulul qurba, karib kerabat kita. Tapi karib kerabat di sini yang dimaksud adalah dia hadir pada saat pembagian harta warisan, tetapi dia tidak termasuk ahli waris yang mendapat jatah. Karena terhalang. Mungkin ayah ibu masih hidup, suami atau istri masih hidup, anak masih hidup, maka saudara kandung akan terhalang dia. Tapi dia hadir pada saat pembagian harta warisan itu. Wal yatama, anak-anak yatim yang mungkin saudara kita dulunya sudah meninggal dunia, anaknya hadir pada saat pembagian harta warisan. Wal masakin, orang-orang miskin. Farzuquhum minhu, maka hendaklah
mereka yang tidak dapat jatah harta warisan itu diberi rezeki, diberi hibah dari harta warisan yang ditinggalkan itu. Ya. Berupa apa? Berupa pemberian, berupa hibah, ya, berupa sedekah. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang menghibur. Kenapa menghibur? Karena mereka tidak dapat jatah harta warisan, sementara mereka hadir dalam rapat pembagian harta warisan itu. Harus disampaikan kata-kata yang menghibur, yang menyenangkan hati mereka. Maka dengan diberi bahagian yang tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan itu, maka itulah, ya, sebagai penghibur bagi mereka, sekaligus untuk menghilangkan, ya, prasangka, iri, dengki di dalam pembagian harta warisan ini. Maka dilanjutkan dengan, ya, ayat yang ke-9 ini. Hendaklah wali yang mengelola, ya, harta warisan ini, ya, termasuk juga harta warisan yang diterima oleh anak yatim ini, apakah melalui pembagian jatahnya langsung atau melalui pemberian. Khawatir akan masa depan mereka, ya, karena masih kecil, butuh perhatian, ya kan? Maka, ya, perhatian itu akan lebih, ya, optimal untuk diberikan. Tidak hanya masalah makan, minum, pakaiannya, tetapi saat sekarang ini yang paling penting adalah masalah pendidikan. Maka apabila ada pengurus masjid atau orang-orang kaya berpikir untuk membagi, ya, di saat masuknya tahun ajaran baru ini, ya, sarana prasarana pendidikan untuk anak-anak yatim ini akan sangat bagus sekali. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah investasi yang akan merubah warna dan corak masa depan generasi ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala pertama di dalam ayat yang ke-9 ini. Harus khawatir. Kekhawatiran inilah, ya, yang akan memunculkan niat dan iktikad baik bagi kita untuk memperhatikan generasi ini. Jangan kita berhitung mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, masuk sekolah sekarang biayanya besar. Tapi kita dengan keyakinan, ya, dengan kesungguhan Allah memberikan rezeki kepada kita, ya, untuk anak-anak kita. Mari, ya, kita tunaikan kewajiban kita untuk, ya, mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas, tentu saja melalui pendidikan pada saat sekarang ini. Nah, pendidikan yang kita harapkan adalah pendidikan yang memang berimbang, baik itu kecerdasan, ya, pengetahuannya, ya, ilmu pengetahuan dan keterampilan, lebih-lebih lagi, ya, pengetahuan agamanya serta akhlak dan moralnya. Kalau hanya kita memperhatikan, ya, aspek spiritual anak saja, sementara kesejahteraannya tidak kita perhatikan, ya, ini juga tidak akan bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Harus ada keseimbangan. Begitu juga kalau aspek materi saja yang kita berikan kepada anak-anak muda kita, generasi kita, sementara agamanya juga tidak kita perhatikan, ya, ini akan melahirkan anak-anak yang sekuler nantinya, ya, anak-anak yang liberal, yang akhlaknya itu, ya, dia kaya, ya, dia punya pengetahuan, tetapi, ya, pengetahuan dan kekayaannya itu dia gunakan, ya, untuk merusak, ya, diri dan masyarakat. Yang kedua perintahnya adalah falyattaqullah, maka hendaklah takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini yang pertama, takut kepada Allah, ya, apabila kita mengelola, ya, harta anak yatim ini, ya, tidak sesuai dengan peruntukannya, ya. Bahkan ada, ya,
yang mau menipu, ya, untuk mengharapkan pembagian harta warisan yang lebih, ya, sehingga jatah anak yatim, ya, diambil juga, jatah saudaranya dia ambil juga. Maka, ya, benang lurus untuk menjaga diri jangan sampai menzalimi, maka kita perlu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa kita lah yang mencegah kita. Ini bukan milik saya. Ya, ini milik anak yatim. Ini milik orang lain. Saya tidak boleh mengambil. Saya hanya diberikan amanah untuk mengelolanya kepentingan masa depannya. Nah, bila nanti anak yatim ini sudah mampu mengelola hartanya sendiri, maka sang wali, ya, apakah, ya, Pak Eteknya, ya, saudaranya yang lebih tua, ya, ketika sudah mampu mengelola secara mandiri, harta itu harus diserahkan kepada yang bersangkutan. Itu baru amanah. Kemudian falyaqulu qaulan sadida, maka katakanlah perkataan-perkataan yang sadid, perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang penuh dengan, ya, kebenaran, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh menghibur. Kenapa? Karena anak yatim, ya, pada dasarnya dia sudah kehilangan orang tua, tulang punggungnya, dia merasakan kekurangan dari kasih sayang dan perhatian. Maka kita kaum muslimin inilah yang bertanggung jawab terhadap, ya, anak-anak yatim ini, baik aspek pengetahuan agamanya maupun juga, ya, aspek pendidikannya ini. Maka oleh karena itu pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak kita semua, maka jadikanlah momentum tahun ajaran baru ini bagi kita untuk, ya, meningkatkan amal kebajikan kita. Kita perhatikan di sekeliling dan sekitar kita. Kalau ada anak-anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu orang tuanya, sulit untuk membayar biaya pendidikan anak yang saat sekarang ini mulai, ya, tinggi, ya, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk mereka ini. Insya Allah, ya, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.